ini akan ngebuktiin nih siapa sih diri kita yang sebenarnya. Jadi kita nggak perlu kasarnya menolak kondisi ini, kita perlu terima dan kita perlu hadapin aja gitu. Nah, hari ini yang saya bahas nggak banyak ya. Balik lagi, go back to basic. Kita lakuin adalah yang simpel-simpel aja kondisi seperti sekarang. Saya udah ngobrol sama beberapa tim yang personal. Kita pakai adalah program titip uang 200.000 bermanfaat atau arisan bermanfaat. Sekarang kalau kita pakai 200.000, kira-kira bisa dipakai buat apa sih? Paling cuma buat makan gitu ya, ngopi gitu ya. Udah selesai gitu. Nah, cuma kalau misalnya kita ajakin mereka untuk arisan bareng-bareng, benefitnya itu adalah langsung jadi duit 100 juta. Ketika dia mulai langsung taruh tuh. Tapi 100 jutanya dalam bentuk warisan. Yang kedua, dia bisa gratis konsultasi ke dokter. Ya. Jadi kalau kita konsultasi ke dokter kan biasanya juga udah lumayan mahal ya, bisa 500.000, bisa 300.000. Nah, dia free konsultasi. Dan saya personal udah coba gitu ya, via Gen iClick. Setiap nasabah tuh bisa konsultasi ke dokter free, mau via chatting atau via video gitu ya. Yang ketiga, kalau nggak terjadi apa-apa, uangnya dikembalikan full 100%, plus bunga 10%. Jadi totalnya adalah 110%. Nah, kenapa saya bilang kita pakai program ini aja untuk kondisi karta sekarang? Karena satu, preminya juga murah, ya. Yang kedua adalah ada pembandingnya. Dia ke dokter sekali pergi 200.000, dia taruh di situ 200.000, nggak terjadi apa, uangnya dikembaliin. Dan kalau misalnya orang arisan biasa, itu kan kalau misalnya ngumpulin 200.000 jadi 100 juta kan itu berarti kita perlu bagi 100 juta bagi 200.000 kan. Itu berarti kalau misalnya kita bagi 100 juta bagi 200.000, itu kurang lebih bisa 500 bulan. Ya. Nah, which is itu kan nggak mungkin orang hidup sampai kayak panjang sampai seperti itu kan. Nah, ini kita udah langsung dapet nih 100 juta. Saya udah bikin juga yang kalau misalnya dia nabungnya beda gitu ya, nabungnya 1 juta jadi 500 juta. Kemudian nabungnya 500.000 jadi 250 juta. Atau nabungnya 2 juta, langsung jadi 1 miliar. Nah, tujuannya apa? Mempermudah kita. Supaya kita ketika telepon orang, kita ajakin dia arisan, kita ajakin dia mulai saving, mulai nabung. Nah, tapi kita kembali lagi, kita perlu tahu nih, di mana sih posisi prospek list kita? Apakah mereka yang kondisinya cold, belum tahu kita di asuransi? Apakah dia di warm? Atau apakah dia di hot? Ya, hari ini saya akan bahas step by step. Kalau di kondisinya di cold, yang perlu kita lakukan kita chat mereka dulu. Yang kita chatting apa sih? Kita mulai masuk nih, tanya, halo Mbak Kiki, apa kabar? Ketika dia boleh balas, abis halo Bang Kiki apa kabar, kita di belakangnya kasih emoticon. Apapun. Tujuannya buat apa? Supaya ketika orang lihat emoticon, dia ngerasa lebih tersambung gitu ya, lebih humanize. Nah, setelah mereka balas, baru kita mulai tanya, gimana Bang kabar kondisi sekarang WFH, apa yang dikerjain? Nah, gimana ada yang berubah nggak secara bisnisnya? Nah, bentar ya. Nah, tapi apa yang kita fokuskan adalah buat kasih show kita punya care ke mereka gitu. Apa yang dia ngerasain, dia perlu tahu bahwa kita memang peduli sama mereka. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol ternyata dibilang, wah ya ini gue bisnisnya kena dampak gitu ya. Nah, kita bisa tanya ke mereka, ada nggak yang kita bisa lakuin untuk ngebantu mereka? Either dia lagi cari supplier, atau dia lagi cari misalnya orang yang bisa bantu dia untuk masuk ke online, atau apapun gitu. Cuma kita nggak usah promise bahwa kita pasti bisa bantu. Cuma kita bisa bilang bahwa kita ada klien dan kita ada tim. Kalau misalnya itu kita bisa kenalin, bisa konekin, ya kenapa enggak gitu. Nah, itu adalah yang warm. Nah, cuma di kondisi sekarang,
kita fokusnya adalah diutamakan yang warm sama hot dulu. Warm itu adalah mereka yang udah tahu nih kita di bisnis asuransi. Atau mereka yang sudah sempat pernah minta proposal ke kita. Nah, itu yang kita fokuskan terlebih dahulu. Kemudian yang hot, mereka yang sudah pernah nih beli asuransi sama kita, berapapun preminya. Nah, yang perlu kita lakukan apa sih? Kita telepon 26 per hari, tanya dia punya kondisi, kemudian bantu mereka. Bantunya bisa apa? Bisa konekin dia punya bisnis, ya. Jadiin teman, show kita punya care. Yang ketiga bisa juga mungkin selama ini yang jadi masalah adalah mereka nih nggak bisa saving. Nah, kita bisa ajakin nih, ini yuk ikut arisan bermanfaat, cuma 200.000, dapat benefitnya 100 juta, kalaupun amit-amit sakit atau ada gejala kesehatan bisa konsul ke dokter free, ya. Kemudian kalaupun nggak terjadi apa, uangnya dikembaliin 110%. Nah, kita lakukan ini aja terus selama 31 hari. Kita lihat hukum Paretonya, 1 hari 20, ya masuk 2 orang, 10%, berarti 400.000. 31 hari konsisten, berarti ada 12,4 juta. Komisinya berapa? Komisinya 1,86 juta dan dapat gaji bulanan 3,75. Jadi total 5,6 juta. Kemudian kalau kita konsisten sampai akhir tahun, dari bulan Mei, itu sampai akhir tahun dapat 21 juta sebulan. Plus dapat trip ke KL, Venice, Swiss, sama ke Amerika MDRT. Nah, ini adalah yang biasa saya lakuin. Saya bikin 6 step untuk daily yang saya lakuin. Nah, sekian sharing dari saya. Nah, kita konteksnya lebih ke arah 2 arah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau sharing. Nah, silakan ya. Halo. Ini suara saya masuk? Masih, John. Masih jelas, John. Oke, nah. Kita bikin 2 arah aja ya, teman-teman ya. Nah, dari teman-teman boleh sharing nggak? Maksud selama WFH, teman-teman kerjain apa aja? Mungkin dari Pak William dulu boleh ya? Atau ada yang mau ditanya juga boleh. Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, saya cerita sedikit ya. Selama 2 bulan ini, waktu WFA, terus terang tadinya saya juga bingung mau prospek siapa, secara pemikiran. Pasti orang-orang juga lagi pada susah sekarang, gitu kan. Terus apalagi kalau orang udah susah, kalau kita tawarin asuransi lagi, wah yang ada kita bisa, kan situasinya lagi nggak kondusif gitu ya. Nah, terus seiring waktu berjalan, saya waktu itu sempat bilang bahwa waktu itu ke Bang Kiki dan ke Joni bahwa yang saya lakukan sekarang adalah untuk bertahan. Karena bagaimanapun kalau kita lihat dari sisi bisnis di Generali, kalau kita sebagai leader itu punya yang namanya validasi atau angka validasi, itu yang harus dipertahankan untuk bisa tetap berada di posisi top level. Nah, jadi saya pikir ya udah deh, bagaimana caranya untuk bertahan hidup dulu gitu loh. Nah, puji Tuhannya ada beberapa nasabah yang memang dari sebelum masa COVID ini kita memang udah prospek gitu, dan puji Tuhannya pada saat memasuki masa-masa COVID ini mereka juga bisa tetap komit untuk masuk, dan akhirnya semua berjalan dengan baik gitu. Terus saya juga ikutin sistem gitu kan, banyak dengar dari teman-teman yang lain, banyak baca buku juga tentang bagaimana pentingnya bersikap positif di saat kondisi seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk merubah mindset saya gitu. Ini mau sampai kapan? Kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Sedangkan kebutuhan tetap berjalan terus. Dan satu-satunya mangkok nasi saya itu cuma dari Generali, teman-teman. Jadi yang bisa saya lakukan saat ini ya cuma di Generali gitu. Nggak ada pilihan lain.
Saya nggak tahu bagaimana dengan teman-temannya, tapi saya nggak punya exit door, yaitu exit door ibarat kata yang namanya, oh kalau nggak ada generali pun saya juga masih bisa dapat uang. Nah, saya nggak ada. Jadi saya benar-benar totally hidup saya tuh di generali, hidup mati saya di generali, teman-teman. Nah, ketika saya cuma punya satu pilihan, saya cuma bisa fokus ke satu pilihan saya itu. Jadi, ya mau nggak mau, saya memanfaatkan semua daya yang saya punya. Saya berdua dengan istri saya, sama Susi, yang kita memang sudah set target dari awal tahun, akhirnya kita memutuskan, ya yuk kita mulai. Nah, yang paling penting adalah buat saya adalah kita merubah mindset kita dulu, teman-teman. Dari yang negatif menjadi yang positif. Apapun itu sebaiknya dicoba dulu daripada tidak melakukan sama sekali. Kalau tidak melakukan sama sekali, hasilnya jelas. Sudah pasti nol. Tapi kalau misalkan kita melakukan, tetap aja ada dua kemungkinan. Yang pertama, tetap hasilnya 50%, 50% gitu. 50% berhasil dan 50% ditolak. Nah, buat saya itu pilihan yang masih lebih baik. Dan akhirnya, puji Tuhan, sampai hari ini kerja itu tidak membohongi hasil gitu ya. Dari apa yang saya dan Susi lakukan, justru di masa-masa pandemi ini, banyak orang yang bilang closing itu susah. Banyak orang yang bilang bayar premi itu sulit gitu. Nah, kita tidak mengalami hal itu, teman-teman. Iya, ada nasabah-nasabah yang datang ke saya dan bilang, "William, ini gimana? Saya nggak bisa lanjutin pembayaran karena bisnis lagi turun dan sebagainya." Nah, tetap Generali juga memberikan kebijakan. Saya lapor ke Generali juga mereka memberikan kebijakan gitu dan win-win solution ibaratnya gitu. Kalau kalau orang bisnis kan itu harus ada win-win-nya gitu ya. Nah, jadi itu yang saya dapetin sih teman-teman selama 2 bulan ini. Ternyata ketika saya memutuskan untuk mindset saya ubah jadi positif, dunia saya jadi berubah gitu. Jadi semuanya menjadi lebih baik. Nah, yang sedang saya perjuangkan sekarang adalah karena sekarang masuk bulan Mei untuk kontes rekrutmen, jadi saya lagi mencoba cara untuk bagaimana saya bisa menciptakan minimal di bulan ini 4 agent baru, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan berhasil, nanti saya share lagi ke teman-teman ya. Jadi itu sih sharing dari saya sedikit mengenai 2 bulan ini, teman-teman. Thank you, John, waktunya. Thank you, Will, thank you banget. Ada yang lainnya mau share? Bu Sinta, boleh? Boleh sharing, Bu Sinta? Saya sharing apa? Enggak sharing apa ya saya? Cuman yang kemarin itu udah sharing kok, yang nasabah apa namanya? Dia sebenarnya sih ambil kristal yang paling kecil aja. Terus dia bayar tahunan. Kemarin sebenarnya bulan April sih. Tapi terus dia bilang tunggu THR katanya gitu. Jadi kemarin setelah itu baru kirim semua data. Saya coba pakai yang working from closing tanpa tatap muka itu. Cuman saya nggak ada masukin yang videonya, jadi nggak tahu nih nunggu dari Generali oke nggak tanpa video, soalnya saya nggak ngerti gaptek. Cuman data-data yang lainnya saya udah scan, udah segala macam, udah ngikutin aturannya, udah ngirim ke Generali langsung, sisi ke Okta. Itu aja sih baru satu. Yang lain sih lagi saya follow up aja. Cuman ya itu mungkin belum ininya aja, tinggal follow up aja sih. Beberapa ada yang udah minta kirimin proposal yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi sebelum ini udah pernah ketemu, udah pernah minta kirimin, tapi belum closing juga gitu. Masih tunggu lagi, tunggu deh. Nah, ini saya lagi follow up aja.
sama kemarin ada yang rekrut itu 1, cuman ya itu karena di luar kota kan, jadi saya pokoknya kontak mereka tuh mesti rajin gitu. Itu aja sih, nggak ada yang lain ya. Yang penting aktivitas, benar kata William tadi. Kalau nggak ada aktivitas, benar-benar nggak ada peluangnya kan. Terus kalau ada aktivitas ya either ditolak atau diterima, ya mendingan yang itu, benar seperti kata William. Itu aja sih dari saya. Thank you. Thank you, Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Mau dengar dari Pak Harta ini. Nah, teman-teman, ini saya maksudnya kalau yang ini sekarang saya kerjain itu sebenarnya kan banyak kan lebih ke rekrut ya. Maksudnya dari agent-agent yang kemarin udah beres AAJI-nya, maksudnya bukan beres AAJ karena kan AAJ nggak bisa kan, jadi mereka udah masuk yang namanya clear, masuk ke AAJ Mobile. Ini saya lagi minta mereka mulai aktif. Jadi kayak sebenarnya kan kemarin kalau lumayan kan kalau misalnya satu agent pun kalau kita rekrut dapat 300.000 kan, minimal 6 juta. Nah ini sekarang saya udah kejar itu udah dua yang done gitu. Jadi masih yang kemarin udah beres AJ-nya, nah saya push antara either dia mesti beli buat diri dia sendiri kalau dia belum punya asuransi, atau ada beberapa yang mulai saya suruh ikut dia kelas yang kayak gini-gini juga sih, kelas 100 juta. Nah, kalau untuk jualan sendiri ya tetap saya ada tabur sih, ada satu yang lagi follow up, satu lagi yang udah kirim alamatnya ke Medan tapi belum balik gitu dokumennya gitu. Nah sebenarnya kalau kuncinya sebenarnya masih tetap di aktivitas sih teman-teman. Cuma saya fokusnya jadi sekarang lebih ke aktifin agent-agent yang kemarin yang udah direkrut gitu loh. Jadi at least kita juga bisa fokus ya. Misalnya kayak kemarin kan kita ada program yang rekrut kan, dapat 300.000 per orang. Sebenarnya lumayan sih kalau misalnya kita rekrut 100 aja udah dapat 30 juta dari situ. Ya paling itu aja sih, John. Thank you, Pak Arta. Nah, John mau nanya dong, John. Boleh. Rekrut 1 orang 300.000 tuh maksudnya gimana sih? Gue belum get banget loh gue. Sebenarnya Kalau itu orang nggak produksi, masa kita dapat 300.000? Sekalian saya infoin aja ya teman-teman ya. Jadi yang tadi saya info untuk yang program arisan dan yang lainnya ya. Kondisi sekarang nih kan waktunya kita riset semua ya. Kita kasarnya silaturahmi, kita bina hubungan sama orang yang benar-benar kita mau hubungan jangka panjang. Nah, kalau yang memang itu ya kan kita show care ke dia kan, terutama apalagi kalau ada teman-teman kita yang kondisi sekarang ini lagi kesulitan. Nah, kita bisa bantu dari mana? Satu adalah kan kalau emang kita bisa konekin dia punya bisnis. Yang kedua adalah banyak nggak sekarang yang tiba-tiba jadi jualan mendadak? Tiba-tiba jual masker, tiba-tiba banyak. makanan, banyak kan? Banyak banget. Nah, sekarang pertanyaan yang mereka pedulikan, mereka jualan barangnya atau uangnya? Uangnya kan? Nah, coba kita sama-sama berpikir deh. Nah, sekarang misalnya saya jualan, let's say, misalnya saya jual pempek misalnya ya. Saya jual harga 300.000. Saya dapat profit misalnya 50.000. Jadi modalnya 250, saya jual 300.000 misalnya contoh. Kalau saya satu kali jual di kondisi sekarang dapat 50.000. Bulan ini saya bisa jual 10. Berarti saya dapat 500.000. Bulan depan saya bisa jual nggak? Misalnya contoh saya nggak jualan. Saya dapat duit nggak 500.000? Nggak dapat kan? Nah, yang kontesnya generally, kita mesti lihat nih. Kasarnya, kita lihat company mau main di mana. Nah, generally, ini kondisi sekarang, ini mau main adalah bukan lagi strateginya. Kita tadi mungkin mau target 1 miliar dengan target 2 orang yang 500 juta, tapi sekarang diganti nih targetnya. Diganti caranya.
targetnya tetap 1 miliar, tapi sekarang coba kita pakai caranya adalah kita ganti 50 orang yang 20 juta. Jadi kasarnya targetnya sama, cuma kita bareng-bareng. Ya. Satu orang kita rekrut dari Januari keluar 300.000. Dengan syarat ada omset 6 juta, Bang. Ada omset 6 juta. Kalau satu hari kita cerita ke 5 orang tentang peluang bisnis, bro, gue ada Kang tahu nih, barangkali bermanfaat buat lu. Emang gimana persenannya? Iya, lu cuma ngajakin orang, arisan, 200.000. Manfaatnya apa? Manfaatnya dia bisa langsung jadi 100 juta dalam bentuk warisan. Yang kedua, dia bisa konsultasi ke dokter kapanpun. Terus dia akan bilang biasanya customer, gue lagi takut ke dokter, apalagi kondisi COVID. Nah, karena lagi kondisi COVID, kita juga tahu yang konsultasi ke dokternya itu adalah via chat dan via video. Jadi lu akan aman. Biasanya kalau lu ke dokter, biasa habis duit berapa? Bisa dibilang 200-300 ribu. Nah, ini anggap aja sama. Tapi saldo lu, yang arisan lu, itu nggak dipotong. Kalaupun semuanya nggak terjadi apa-apa, uang lu dikembaliin full. 110% di tahun ke-8. Nah, kita ajakin orang kondisi sekarang lah buat, bukan lagi cuma buat kita jual, tapi kita bisa pakai buat rekrut. Bayangin, kondisi sekarang ada 5 juta orang yang terkena PHK. Disuruh work from home. Bukan karena work from home dia kerja di rumah, tapi ya udah dirumahkan beneran gitu. Nah, kita bisa jadikan momentum ini sebagai alat buat bantu mereka. Kenapa? Coba kalau misalnya tadi kita slide yang tadi ya, kita ajakin orang buat mereka untuk sharing, anggaplah jalanin 1 bulan aja. Pakai program ini 200.000. Yang mereka dapat adalah 5 juta. Ya teman-teman. Mereka kerja 1 bulan, dapat 5 juta. Pertanyaan, bulan depan dia ada closing 1 nasabah aja, income-nya keluar berapa? 5 juta juga. 5 juta. Yes. Nah, kalau dia misal jualan barang, dia bulan ini dapat omset misalnya 100 juta, dia dapat komisi, dia punya omset 10 juta, dia punya dapat komisi 10%, berarti kan dapat 1 juta. Tapi bulan depan dia nggak jualan, dia nggak dapat lagi. Nanti kita ajakin orang saving, dan kasih lapangan pekerjaan. Jadi kita pakai momentum saat ini, bisa kita buat jualan pribadi, ajakin orang arisan, tapi saya rasa kalau kita mau impact yang lebih besar, kita pakai ini buat ngerekrut orang. Jadi kita waktunya bikin jaringan. Mereka yang mau sependapat sama kita, cerita tentang program tabungan. Mereka nggak perlu stok barang, mereka nggak perlu takut barangnya basi, mereka cukup adalah ceritain aja. Caranya tanya kabar, kemudian bisa konekin bisa atau enggak, habis itu masukin ke program ini, 200.000. Jadi kita kalau misal bisa rekrut 10 orang, berarti udah dapat minimal 3 juta tuh per minggu ya. Kalau kita 3 juta per minggu sebulan, mau kita agent ataupun leader, udah dapat 12 juta tuh, di luar dari overriding dan yang lainnya. Jadi kita boleh jadi momentum ini, jangan lihat 300 ribunya aja, tapi kalau kita gulung, boleh nggak mereka yang udah dapat lagi yang tim kita rekrut, dia coba tawarin ke customer, ternyata customer lagi kesulitan. Boleh nggak dia tawarin tentang potensi bisnisnya? Boleh, ya. Jadi kita itu bisa langsung ngejaring tuh teman-teman. Dan setelah COVID, kita jaringan udah langsung banyak. Jadi kayak bola salju, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16, 32. Nah, kita boleh pakai momentum sekarang ini buat rekrutmen. Kita jawab Bang Kiki. Iya, bro. Cukup, John. Satu pertanyaan terakhir, atau ada yang mau ini? Nggak ada? Oke.
Kalau nggak ada, kita udahin aja untuk kelas hari ini. Dan buat teman-teman, kita bisa pakai momentum kali ini adalah bukan cuma buat selling, tapi kita bisa pakai untuk rekrutmen. Karena ingat, satu kali orang yang masuk, dari Generali kasih 300.000, dari YND kasih 50.000. Jadi kita dapat 350.000. Itu di luar dari... Ya. Ya. Lumayan, John. Iya, oke. Ya udah. Paling kita udahi kelas ini, dan jangan lupa kita pakai momentum ini buat kita selling dan rekrut. Thank you. Thank you, John. Thank you semua, William, dan Thank you lain-lain. semua, tetap Thank you. semangat. Thank you semuanya. Thank you. Thank you.